Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel aku Berkah Dapur Bunda, mini vlognya Bunda Deni. Ya teman-teman semua, alhamdulillah ya teman-teman, setelah aku lama nggak upload, terus beberapa waktu lalu aku bisa upload lagi. Nah ini aku coba mau konsisten lagi nih teman-teman untuk upload video ya teman-teman. Video tentang aktivitas keseharianku selama di rumah, aktivitas apa ya, bersih-bersih, masak-masak ya, ibu rumah tangga pada umumnya gitu ya teman-teman. Ya teman-teman semua, aku doain nih teman-teman yang menyaksikan video aku diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan menjadi pribadi yang semakin pandai bersyukur. Amin. Teman-teman semuanya, ini adalah aktivitasku pada waktu itu di hari Minggu ya teman-teman. Jadi kebetulan suami aku itu ada di rumah karena libur bekerja. Dan di tempat aku ini ya teman-teman, sudah ada hujan satu kali ya teman-teman. Setelah kemarin itu kemarau panjang teman-teman. Jadi di lingkunganku itu banyak pohon-pohon yang daunnya itu kering. Kebetulan di lingkungan aku itu kan masih pohon-pohon jati ya teman-teman, jadi itu daunnya pada rontok gitu, tinggal batang-batang pohonnya aja ya teman-teman. Tapi di rumah aku alhamdulillah pohon-pohon kami itu masih bisa seger gitu teman-teman. Nah karena sudah ada hujan teman-teman, dan kebetulan memang kami sudah siap-siap pengen tanam-tanam, pas ada hujan ini kami langsung eksekusi teman-teman untuk ini ya, misah-misahin tanam tanaman bunga-bunga yang kami punya. Jadi aku sih nggak punya banyak tanaman bunga gitu ya teman-teman, adalah beberapa, cuman aku lihat memang di pot itu sudah umpel-umpelan gitu, sudah padat. Misalkan kayak ini ya, lidah mertua itu di pot itu sudah puluhan gitu ya teman-teman, jadi kelihatannya kok umpel-umpelan gitu, jadi sayang banget kan, bisa dipisah-pisah. Terus kemudian ada apa ya, yang bunga-bunga lipstik itu juga ada. Terus dan yang lain-lain aku sih nggak hafal jenis ini ya teman-teman, jenis bunga itu aku nggak hafal gitu ya. Kebetulan aku taunya itu cuma lidah buaya, terus apa ya, lidah mertua. Terus di rumah aku itu ada yang namanya bambu air gitu, sama gelombang cinta. Terus yang lain itu aku nggak begitu hafal. Nah teman-teman, ini yang aku pegang adalah apa ya, teh, ampas teh kering teman-teman. Jadi di tempat aku itu kan kita jualan es ya teman-teman, aku kan punya warung gitu, dan setiap hari itu ngerebus teh. Jadi ampas dari teh itu nggak kami buang teman-teman, setiap hari kami kumpulkan, karena sehari itu bisa 1 sampai 2 baskom ampas teh itu kami kumpulkan, kami jemur gitu. Itu bisa untuk tambahan pupuk teman-teman. Nah selain itu aku juga sudah bawa tanah yang dikasih sama ibu mertua aku teman-teman. Jadi itu tanah kompos juga, buat pupuk juga, itu yang dikasih ibu mertua aku dibawain pupuk kompos itu 3 sak gitu teman-teman, 3 karung gitu. Terus itu suami aku jalan ke sana itu buat ngambil ampas teh yang sudah kering. Nah ampas teh ini, ampas teh teman-teman sebanyak itu, jadi kita tuh punya banyak banget ampas teh, jadi bisa kita manfaatkan untuk tanam menanam teman-teman. Nah teman-teman, kira-kira kalau teman-teman biasanya menanam-nanam itu kayak apa triknya ya teman-teman? Kalau aku sama suami sih ini masih meraba-raba ya, kami mikirnya karena ini memang alami gitu, jadi sayang kalau dibuang. Kami juga lihat-lihat di YouTube itu sebetulnya ampas teh bisa dimanfaatkan, bisa jadi pupuk organik, jadi itu kami kumpulkan, kami pakai untuk menanam bunga-bunga di rumah kami. Dan ternyata memang bagus gitu ya teman-teman semuanya, karena di tempat aku itu kan tanahnya tanah kapur ya teman-teman. Jadi kalau enggak rajin disiram itu tanahnya cepet banget kering gitu, jadi kayak aku kurang serg gitu, kayak kurang pupuk gitu. Jadi itu kebetulan aku bawa dari rumah ibu mertua aku di Boyolali yang pupuk kompos, kemudian aku campur sama ampas teh yang sudah kita jemur. Nah teman-teman, ini suami aku lagi gantiin pot ya teman-teman, itu entah itu apa ya, gelombang cinta dan sejenisnya gitulah teman-teman. Itu bunga aku bawa dari rumah ibu mertua aku, jadi aku bawa dari Boyolali. Kebetulan kalau di Boyolali itu kan cenderung dingin ya teman-teman, dan ibu mertua aku itu punya banyak banget
pohon-pohon gitu, bunga-bunga itu banyak banget dan semuanya itu seger-seger gitu loh. Jadi kalau ke rumah ibu mertua itu pasti selalu tertarik untuk bawa-bawa bunga gitu teman-teman semuanya. Nah itu juga nggak tahu itu pohon apa ya teman-teman, nggak tahu jenisnya apa, namanya apa, tapi itu kita memang niatnya untuk misah-misah gitu biar tanamannya itu jauh lebih banyak teman-teman. Dan kebetulan rumah aku itu kan depannya langsung jalan ya teman-teman, dan jalannya itu enggak yang aspal halus gitu, enggak. Jadi kalau musim kering kemarin itu debu itu luar biasa karena dulu dicor, kemudian jalannya sudah rusak lagi gitu. Jadi kalau musim panas itu sudah bisa dipastikan debunya itu luar biasa banget. Jadi kalau kita kasih pohon-pohon bunga di teras rumah itu kan rasanya jauh lebih seger, jauh lebih ada penangkal debu gitu ya teman-teman. Nah teman-teman mungkin ada ini masukan buat aku tuh enaknya nanam pohon apa, bunga apa gitu untuk menangkal debu-debu masuk ke rumah gitu ya. Kalau di teras rumah aku itu aku tanemin ini teman-teman, likuanju gitu loh teman-teman, pohon likuanju. Jadi lumayan, itu lumayan bisa bikin adem juga di rumah aku. Nah pas tanam-tanam teman-teman, karena warung kita buka itu ada pelanggan yang kebetulan juga masih tetangga gitu ya. Jadi ini ngobrol sama anak-anakku ya teman-teman. Anak aku itu yang kecil itu habis sakit ya teman-teman, itu 4 harian aku sakit. Jadi ini kita kayak quality time, jadi mumpung ayahnya libur jadi kita quality time gini, kumpul-kumpul bareng-bareng saling ngobrol gitu ya. Itu biar membangun bonding lagi sama anak aku, karena anak aku itu pas sakit tuh rewel banget teman-teman. Jadi biar merasa bahwa tumbuh lagi perasaan kalau ini kita anak-anak tuh diperhatikan, disayangi, dikasih waktu sama orang tuanya kayak gitu ya teman-teman. Nah ini juga nggak tahu teman-teman pohon bunga apa gitu ya, ini mau kita pisah-pisah karena sudah sangat padat gitu ya teman-teman. Sebetulnya bunga-bunga ini sudah 2 kali teman-teman kita pisah-pisah gitu, nanti kita pecah-pecah, terus ada yang minta-minta gitu ya teman-teman, itu silahkan ambil gitu. Terus ini nggak taunya kita tuh sudah lama banget nggak mecah-mecah tanaman teman-teman semuanya, jadi ini kita pecah-pecah. Aku tadi tuh ya teman-teman beli pot itu ukuran 30 cm, itu harganya cuma Rp66.000 teman-teman. Terus aku tuh beli 13 pot yang ternyata itu masih kurang. Jadi itu ada pohon-pohon yang terpaksa enggak ditanam teman-teman, kayak apa ya, lidah mertua itu karena terlalu banyak jadi beberapa memang tidak dapat tempat, jadi terpaksa kita buang kayak gitu. Nah itu kita sudah mulai tanam-tanam ya teman-teman untuk lidah mertua. Kemudian tadi juga ada pohon-pohon yang lain gitu teman-teman. Terus itu ada bambu-bambu apa gitu namanya, aku juga nggak begitu ngerti. Nah teman-teman di rumah aku itu ya, samping rumah itu cenderung teduh sejuk ya teman-teman. Kebetulan memang di samping kanan gazebo itu sekarang dijadiin budidaya pengembangan bibit alpukat sama bibit pohon jati. Jadi ada ditutupin waring gitu loh teman-teman, dan ini sudah mulai tumbuh hijau-hijau. Jadi rasanya itu kalau sudah ke teras rumah lihat di samping gazebo itu sejuk banget gitu teman-teman. Walau di lingkungannya itu sementara ini masih gersang karena belum banyak hujan, tapi kalau sudah lihat pohon-pohon di pembibitan itu rasanya seger, sama lihat beberapa bunga-bunga yang aku punya itu rasanya seger. Nah teman-teman, selain aku itu nanam bunga-bunga, ini aku lagi belajar untuk nanam sayur mayur ya teman-teman. Aku tertarik gitu ya tanam sayur mayur. Itu aku sudah coba, itu tanaman yang paling gampang sementara itu kangkung teman-teman, dan berhasil. Jadi aku sudah panen kangkung itu 3 kali teman-teman. Kangkung yang aku tanam dari benih gitu ya, itu sudah 3 kali dan itu berdaun lebat segar gitu. Itu aku sudah panen 3 kali. Ini aku mau coba teman-teman nanam pare. Kalau yang bibit kangkung itu kan aku beli ya teman-teman di toko pertanian, tapi kalau yang pare itu aku coba dari biji pare yang aku masak gitu, aku tanemin. Nah ini ya beberapa pohon-pohon yang sudah dipisah-pisah ya teman-teman, ini sudah ditata-tata, nanti mau dipindahin ke tempat-tempat yang mau kita taruh bunga-bunga baru ini teman-teman. Nah itu suami aku masih nanem-nanem
beberapa bunga-bunga. Nah, seperti ini kita belum sempat misah-misah ya teman-teman, karena pot yang aku beli itu terlalu kecil. Nah, ini bambu air yang ngasih sahabat aku, sama ini bunga-bunga ini semuanya aku bawa dari rumah ibu mertua aku. Cuman kalau di sana itu seger-seger, cuman kalau sudah sampai sini ya teman-teman, mungkin karena depan rumah itu sangat panas, jadi kayak nggak bisa seger-seger, daunnya nggak bisa gede-gede gitu. Tapi padahal setiap hari juga aku siramin. Mungkin aku perlu belajar trik gimana cara menanam dan merawat yang baik gitu ya teman-teman. Tapi menurutku sih memang karena kemarin itu kemarau luar biasa panasnya, terus depan rumah itu juga panasnya luar biasa, jadi enggak pada seger gitu. Nah, ini aku coba pohon pare ya teman-teman, terus itu sudah dikasih kayu buat rambatan pohon pare, suami aku yang ngerambatin ya. Terus itu aku juga coba nanam pohon cabe. Kalau pohon cabenya sih di pot yang lain sudah ada yang bertumbuh ini ya cabenya gitu. Terus ini ada beberapa ya teman-teman, itu yang sudah pernah aku panen. Kalau di video yang awal tadi kan yang belum aku panen gitu. Nah, ini sudah ditata-tata, dirapih-rapihin sama suami aku teman-teman, jadi bagus, cantik seperti itu ya. Nanti kalau sudah tumbuh lebih lebat lagi, lebih segar, itu kita jadiin sebagai penggantinya pagar ya teman-teman, biar orang itu kalau jajan itu bisa lewat satu pintu, jadi nggak ada yang lompat sana gitu, jadi lewatnya satu pintu ini gitu teman-teman semuanya. Seger ya teman-teman, kalau di rumah itu ada pohon-pohonnya itu rasanya seneng gitu teman-teman semuanya. Nah, selesai dulu ya teman-teman cerita aku, sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Jangan lupa diklik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.